Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Demikian dikatakan. Thomas menjawab, "Dia, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas adalah salah satu murid Yesus yang sering disebut sebagai orang yang tidak percaya. Namun dalam pernyataan firman Tuhan ini, kita mau melihat dan merenungkan bahwa yang pertama, pernyataan iman yang paling jelas. Seruan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," adalah suatu pernyataan iman yang paling kuat dan jelas dalam perjanjian baru. Ini adalah pengakuan langsung bahwa Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi Tuhan itu sendiri. Pengakuan ini melampaui semua keraguan yang ia miliki sebelumnya dan menjadi model bagi kita untuk percaya sepenuhnya pada keilahian Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan yang kedua yang mau kita lihat, bahwa dari keraguan menuju kepercayaan. Kisah Thomas menunjukkan bahwa keraguan adalah bagian dari perjalanan iman. Thomas tidak dihukum karena keraguannya. Sebaliknya, Yesus dengan sabar dan penuh kasih menanggapi keraguan Thomas dengan cara yang memuaskan. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak menjauh dari keraguan kita. Ia mengundang kita untuk datang kepadanya dengan kejujuran. Dan ia siap menyatakan dirinya dan menguatkan iman kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini, anugerah bagi kita yang tidak melihat. Setelah Thomas percaya, Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Pernyataan ini secara langsung ditujukan kepada kita, para pengikut Yesus di masa kini, yang tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Kita dipanggil untuk memiliki iman yang lebih besar, iman yang dibangun di atas kesaksian para rasul dan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Kita tidak perlu bukti fisik karena anugerah iman sudah diberikan kepada kita. Maka disinilah kita perlu merenungkan hidup kita sebagai orang percaya. Jika ada keraguan, di dalam keraguan itulah kita mengasah iman kita, supaya kita semakin mengenal Allah, dan dari situlah kita akan memberikan suatu pengakuan yang jelas akan Tuhan yang kita imani dan kita percayai. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang membimbing kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan beriman kami di zaman ini. Jangan biarkan kami Tuhan hidup dalam keraguan yang tidak pernah berubah menjadi satu kepastian. Tapi ajarkan kami Tuhan
Ketika kami ragu, kami tahu Engkau telah mengundang kami untuk menyaksikan begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami, baik kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan persekutuan kami. Agar semuanya itu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.